Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suami Anggreni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahaskan tentang materi penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Nah, di sini teman-teman, apakah semuanya sudah tahu penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD? Kira-kira sulit atau mudah ya? Nah, kalau gitu, untuk mengetahui yang sulit atau mudah, mari kita simak video ini dan ikuti di video saya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD, ada baiknya kita untuk mengetahui tentang definisi huruf kapital. Apa sih itu definisi huruf kapital? Yaitu ini adalah huruf kapital juga dikenal sebagai huruf besar. Penggunaan huruf kapital yang kita kenal memiliki beberapa fungsi yang akan dijabarkan pada slide berikutnya. Penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Contohnya, Haji Muhammad Ali. Haji dalam huruf pertama harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena diikuti dengan nama orang. Nah, di sini juga ada pengecualiannya loh, yaitu tidak digunakan sebagai huruf pertama unsur nama kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti dengan nama orang. Misalnya, neneknya tahun ini pergi naik haji. Haji adalah gelar keagamaan. Tetapi kata haji huruf pertama tidak boleh menggunakan huruf kapital sebab tidak diikuti dengan nama orang. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang kedua, yaitu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Filipina, suku Jawa, bahasa Jepang. Nah, di sini juga ada pengecualiannya loh, yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing, ke Inggris-Inggrisan. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang ketiga. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Yusuf Kala. Wakil, mengapa huruf W digunakan huruf kapital? Karena di belakangnya menggunakan nama orang, yaitu Yusuf Kala. Dan yang kedua yaitu Perdana Menteri John Howard. Nah, di sini juga menggunakan huruf kapital di huruf pertama, yaitu kenapa? Karena karena di belakangnya terdapat nama orang, yaitu John Howard. Nah, di sini juga ada pengecualiannya, yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, dan nama tempat. Misalnya, siapakah gubernur itu yang baru dilantik? Nah, untuk selanjutnya penggunaan huruf kapital yang keempat, yaitu dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari, hari raya, ataupun peristiwa bersejarah lainnya. Contohnya Hari Rabu. Penggunaan huruf R harus digunakan huruf kapital. Kenapa? Karena hari Rabu. Rabu dipakai sebagai menunjukkan hari. Nah, dan sama seperti bulan Juli. J harus digunakan huruf kapital karena menunjukkan kata bulan.
Nah, dan selanjutnya yaitu perang candu. P, perang, C, candu. Menggunakan huruf kapital karena di situ menunjukkan tentang peristiwa yang bersejarah. Nah, dan yang keempat yaitu tahun Hijriah. H, Hijriah, menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tentang keagamaan. Nah, seperti biasa, di sini juga ada pengecualiannya, yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai nama. Misalnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Oke, next. Selanjutnya penggunaan huruf kapital yang kelima, yaitu dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, Ami bertanya, kapan kita pulang? Setelah tanda petik huruf yang pertama harus menggunakan huruf kapital. Seperti contoh yang tadi, kapan kita pulang. Nah, untuk penggunaan yang salah, contohnya nih ya, Dodi berkata, kemarin aku sakit. Nah, sebab kenapa salah? Karena setelah tanda petik kata kemarin, huruf pertamanya huruf K, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, seperti itu. Yeay, nggak terasa udah bagian terakhir ya, yaitu yang keenam, penggunaan huruf kapital, yaitu dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contohnya, yang pertama yaitu dia sedang mencuci motor. Pada kalimat pertama, kata dia depannya menggunakan huruf D. Nah, di sini kalian juga sudah tahu kan, kalau kalimat pertama harus menggunakan huruf kapital. Ya, sama seperti ayah pergi bekerja. Ayah. Kata kalimat pada huruf A harus menggunakan huruf kapital. Ya, kalian betul sekali. Nah, di sini kalian juga sudah mengerti kan bagaimana penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD. Bagaimana penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD. Bagaimana? Mudah atau sulit? Ya pasti mudah lah, karena kita sudah mengikuti dari 1, 2, 3 sampai 6. Nah, dan itu sangat mudah untuk dipelajari. Nah, dan selanjutnya semoga materi saya kali ini tentang penggunaan kalimat huruf kapital sesuai dengan EYD semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke?